bersama kami di Petro Siang. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 17 orang terkait kasus judi, narkoba, dan kepemilikan senjata api rakitan di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara. Senjata api rakitan, senjata tajam, puluhan mesin judi, dan juga narkoba juga disita oleh kepolisian. Direktorat Reserse Umum Polda Sumatera Utara dan Polsek Medan Kota menggerebek kawasan Jalan Mangkubumi, Medan yang kerap disebut sebagai kampung neraka kemarin. Kawasan Jalan Mangkubumi menjadi salah satu pusat permainan judi terselubung dan kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Tim gabungan menggeledah 6 rumah yang diduga sebagai pusat permainan judi jenis jackpot. Beberapa rumah yang menjadi pusat permainan judi dan penggunaan narkoba tersebut juga dibongkar paksa. Polisi menangkap 17 orang pemain dan pemilik mesin judi, termasuk beberapa di antaranya pengguna narkoba jenis sabu. Sekitar 85 unit mesin judi jackpot, 2 pucuk senjata api rakitan, serta 1 pucuk senjata tajam dan belasan paket kecil narkoba jenis sabu juga disita oleh aparat kepolisian. Amankan banyak ini sekitar 13 orang. Perangan 17 orang seperti mesin jackpot sekitar 80-an. Ada sabu-sabu yang kita data Tadi SMP ada Pak Bang. Senjata jenis apa tuh Pak? Ada senjata api Bang. Nanti kita lihat, kita cek apakah senjata api atau tidak. Polda Sumatera Utara menggerebek Kampung Aur di Jalan Mangkubumi, Medan. Polisi menangkap 17 tersangka dan juga menyita sejumlah barang bukti berupa mesin judi, senjata api rakitan, dan narkoba. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wilson Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana kondisi pasca penggerebekan dan apa saja yang disita oleh polisi? Ya, Zilvia, pasca penggerebekan di Kampung Aur, Kelurahan Aur, Medan, Sumatera Utara ini sudah mulai berangsur kondusif. Warga juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Dan saat ini pihak kepolisian juga sedang menyelidiki 17 orang yang ditangkap pada saat penggerebekan dan sedang mencari tahu siapa sebenarnya pemilik, pemain, dan juga kasir dari lokasi perjudian ini. Sementara penyelidikan berlanjut, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ke-17 warga yang ditangkap ini nantinya akan berganti status menjadi status tersangka jika mereka terbukti merupakan sebagai pemilik, pemain, ataupun kasir dari lokasi perjudian ini. Sementara untuk barang bukti lain seperti senjata api dan juga narkoba yang ditemukan ini, pihak kepolisian juga sedang mencari tahu sebenarnya dari mana asal senjata api, senjata tajam, dan narkoba ini, dan sebenarnya siapa pemilik dari barang-barang bukti ini. Dan pemukiman pada penduduk ini juga biasanya disebut kampung neraka oleh warga dan akan terus diawasi oleh pihak kepolisian hingga praktek judi dan narkoba di wilayah ini bisa diminimalisir. Dan penggerebekan di Kampung Aur ini di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan dilakukan kemarin sore, Zilvia, oleh tim Sub Direktorat 3 Direktorat Reserse Umum Polda Sumatera Utara dan Polsek Medan Kota. Dan Polsek Medan Kota. Dan meskipun sempat mendapatkan perlawanan dari warga, namun tim gabungan ini berhasil masuk dan membongkar dan menggeledah 6 rumah secara paksa. Tim gabungan juga menyita sekitar 85 unit mesin judi jackpot, 5 kendaraan roda 2, 2 pucuk senjata api rakitan, 1 pucuk senjata tajam, dan belasan paket kecil narkoba jenis sabu. Dan dari ke-6 lokasi ini, petugas juga berhasil mengamankan 17 warga yang diduga memiliki peran pada saat di lokasi penggerebekan, dan 2 diantaranya adalah perempuan. Dan rencananya pihak kepolisian masih akan terus melakukan penggerebekan di beberapa lokasi yang diduga menjadi lokasi perjudian dan juga tempat peredaran narkoba dalam waktu dekat. Dan ini dilakukan untuk menciptakan suasana tahun baru yang kondusif. Zilvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, untuk memberikan rasa nyaman bagi calon penumpang transportasi, pihak BNN Sumatera Utara melakukan tes urin pada puluhan pilot, pramugari, dan pramugara seluruh maskapai penerbangan di Bandara Kuala Namu. Selain itu, BNN Kabupaten Deli Serdang juga menggelar tes urin dan kelayakan kendaraan supir bus. Tes urin yang dilakukan pada 30 pilot dan pramugari serta pramugara di Bandara Kuala Namu International Airport dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumatera Utara, AKBP Agus Halimudin. Dari hasil tes, tidak ditemukan adanya pilot dan pramugari serta pramugara yang menggunakan narkoba.
Tes urin dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan narkoba serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang pengguna jasa transportasi. Sementara dari tes urin yang dilakukan BNN di Terminal Kota Lubuk Pakam terhadap 130 sopir bus antar kota antar provinsi, ditemukan 5 orang sopir positif menggunakan narkoba. Menurut Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, Kompol A. Pangaribuan, para sopir yang hasil tes urinnya dinyatakan positif narkoba tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya mereka akan direhab di tempat yang sudah ditentukan. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oknum polisi di Rokan Hulu Riau terhadap istrinya berujung ricuh. Keluarga korban histeris dan tidak terima terhadap tindakan tersangka yang tega membunuh istrinya sendiri dengan senjata dinasnya. Saat proses rekonstruksi pembunuhan berlangsung, keluarga korban langsung histeris dan mengutuk tersangka Bribka Sampetua Simanjuntak yang tega membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya dengan menembak korban sebanyak 5 kali sehingga korban tewas. Ada 18 adegan yang dilakukan dalam reka ulang yang digelar di rumah tersangka dan almarhum di Jalan Baru, Kabupaten Rokan Hulu Riau pada Selasa pukul 4 sore. Kayak gini? Telungkup atau gini, miring? Keluarga korban yang geram berusaha mengejar tersangka Bribka Sampetua Simanjuntak namun berhasil dihadang polisi. Mereka meminta agar tersangka dapat dihukum seberat-beratnya karena perbuatan korban yang tidak manusiawi. Pembunuh! Datang dia ke rumahku, cuman mau bilang mau membunuh istrinya, kurang ajar. Kalau saya tahu saat itu dia dulu yang saya bunuh. Sebelumnya, pada 19 Oktober 2015 lalu, Bribka Sampetua Simanjuntak nekat menghabisi nyawa istrinya Risma hingga tewas karena permasalahan rumah tangga. Usai menghabisi istrinya, Bribka ST Simanjuntak yang bertugas di Polsek Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dari Rokan Hulu Riau, Despandre, Metro TV. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan industri pembuatan petasan yang telah beroperasi sejak tahun 1972 di Parung, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan industri pembuatan petasan yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, polisi menangkap 1 orang tersangka pembuat petasan dan seorang pembeli. Dari pengakuan tersangka, petasan hanya digunakan dalam hajatan dan tidak terkait dengan perayaan Tahun Baru. Industri pembuatan petasan ini telah beroperasi sejak tahun 1972 di Parung, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti sejumlah 10 bal petasan, serta serbuk sulfur bahan pembuat petasan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti mengatakan, penggerebekan yang dilakukan terkait operasi cipta kondisi Tahun Baru. Jakarta harus aman, nyaman bagi semua orang untuk melaksanakan keceriaan pergantian tahun. Nah, salah satu indikatornya adalah tidak boleh ada kriminalitas, termasuk ada ledakan petasan. Karena petasan itu membahayakan bukan hanya kepada diri sendiri yang memainkan petasan, tapi juga pada orang lain. Dijual berapa? Menurut Krisna, tersangka dapat dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Parung, Bogor, Jawa Barat, Nimas Yulia, M. Syuhal, Metro TV. Terkait dengan larangan beroperasinya untuk truk dan kendaraan angkutan barang yang mulai berlaku hari ini, ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di ruas tol Jagorawi masih terlihat beberapa jenis truk, kontainer, dan truk kecil yang melintas. Truk besar maupun sedang dalam mobil box terlihat melintas menuju Sukabumi maupun arah Jakarta. Seperti di gerbang tol Sentul, dalam kepadatan kendaraan juga masih terlihat beberapa truk tronton dan truk bak terbuka.
Di sepanjang lajur tol juga terlihat masih banyak truk yang melintas. Beberapa pengemudi truk mengaku belum mengetahui soal pelarangan beroperasi yang berlaku sejak hari ini. Mobil polisi pun masih belum tampak di sepanjang tol Jagorawi. Situasi di tol Jagorawi menuju puncak dari pagi tadi masih terlihat normal, hanya ada kepadatan di beberapa gerbang keluar tol menuju tempat-tempat wisata. Pemirsa, menjelang puncak kunjungan wisata pada tahun baru nanti, Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalur menuju ke objek wisata pantai. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan panjang yang diprediksi akan terjadi. Opsi rekayasa lalu lintas tersebut disiapkan mengingat jalur wisata menuju ke kawasan pantai memiliki karakteristik badan jalan yang sempit, tanjakan, serta tikungan tajam dan minimnya jalur alternatif. Satuan lalu lintas juga akan mengerahkan sebanyak 103 personil yang akan ditempatkan di pos yang dianggap rawan kecelakaan dan kemacetan. Pada puncak tahun baru nanti, diperkirakan ribuan kendaraan akan memasuki kawasan pantai selatan Gunung Kidul yang akan menyebabkan kemacetan di sejumlah jalur wisata. Rehat di tempat yang sudah ditentukan. Rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oknum polisi di Rokan Hulu Riau terhadap istrinya berujung ricuh. Keluarga korban histeris dan tidak terima terhadap tindakan tersangka yang tega membunuh istrinya sendiri dengan senjata dinasnya. Saat proses rekonstruksi pembunuhan berlangsung, keluarga korban langsung histeris dan mengutuk tersangka Bribka Sampetua Simanjuntak yang tega membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan senjata api miliknya dengan menembak korban sebanyak 5 kali sehingga korban tewas. Ada 18 adegan yang dilakukan dalam reka ulang yang digelar di rumah tersangka dan almarhum di Jalan Baru, Kabupaten Rokan Hulu Riau pada Selasa pukul 4 sore. Kayak gini? Kelungkup atau gini, miring? Keluarga korban yang geram berusaha mengejar tersangka Bribka Sampetua Simanjuntak namun berhasil dihadang polisi. Mereka meminta agar tersangka dapat dihukum seberat-beratnya karena perbuatan korban yang tidak manusiawi. Pembunuh! Datang dia ke rumahku, cuman mau bilang mau membunuh istrinya. Kurang ajar. Kalau saya tahu saat itu dia dulu yang saya bunuh. Sebelumnya, pada 19 Oktober 2015 lalu, Bribka Sampetua Simanjuntak nekat menghabisi nyawa istrinya Risma hingga tewas karena permasalahan rumah tangga. Usai menghabisi istrinya, Bribka ST Simanjuntak yang bertugas di Polsek Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Riau melarikan diri hingga jenis sabu. Dan dari ke-6 lokasi ini, petugas juga berhasil mengamankan 17 warga yang diduga memiliki peran pada saat di lokasi penggerebekan dan 2 diantaranya adalah perempuan. Dan rencananya pihak kepolisian masih akan terus melakukan penggerbekan di beberapa lokasi yang diduga menjadi lokasi perjudian dan juga tempat peredaran narkoba dalam waktu dekat. Dan ini dilakukan untuk menciptakan suasana tahun baru yang kondusif. Zilvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, untuk memberikan rasa nyaman bagi calon penumpang transportasi, pihak BNN Sumatera Utara melakukan tes urin pada puluhan pilot, pramugari, dan pramugara seluruh maskapai penerbangan di Bandara Kuala Namu. Selain itu, BNN Kabupaten Deli Serdang juga menggelar tes urin dan kelayakan kendaraan supir bus. Tes urin yang dilakukan pada 30 pilot dan pramugari serta pramugara di Bandara Kuala Namu International Airport dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumatera Utara, AKBP Agus Halimudin. Dari hasil tes, tidak ditemukan adanya pilot dan pramugari serta pramugara yang menggunakan narkoba. Tes urin dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan narkoba serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang pengguna jasa transportasi. Sementara dari tes urin yang dilakukan BNN di Terminal Kota Lubuk Pakam terhadap 130 sopir bus antar kota antar provinsi, ditemukan 5 orang sopir positif menggunakan narkoba. Menurut Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, Kompol A Pangaribuan,
Para sopir yang hasil tes urinnya dinyatakan positif narkoba tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya mereka akan Sumatera Utara. Wilson, bagaimana kondisi pasca penggerbekan dan apa saja yang disita oleh polisi? Ya, Zilvia, pasca penggerebekan di Kampung Haur, Kelurahan Aur, Medan, Sumatera Utara ini sudah mulai berangsur kondusif. Warga juga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Dan saat ini pihak kepolisian juga sedang menyelidiki 17 orang yang ditangkap pada saat penggerebekan dan sedang mencari tahu siapa sebenarnya pemilik, pemain dan juga kasir dari lokasi perjudian ini. Sementara penyelidikan berlanjut, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ke-17 warga yang ditangkap ini nantinya akan berganti status menjadi status tersangka jika mereka terbukti merupakan sebagai pemilik, pemain ataupun kasir dari lokasi perjudian ini. Sementara untuk barang bukti lain seperti senjata api dan juga narkoba yang ditemukan ini, pihak kepolisian juga sedang mencari tahu sebenarnya dari mana asal senjata api, senjata tajam dan narkoba ini dan sebenarnya siapa pemilik dari barang-barang bukti ini. Dan pemukiman pada penduduk ini juga biasanya disebut kampung neraka oleh warga dan akan terus diawasi oleh pihak kepolisian hingga praktek judi dan narkoba di wilayah ini bisa diminimalisir. Dan penggerebekan di Kampung Aur ini di kawasan Jalan Mangkubumi Medan dilakukan kemarin sore, Zilvia, oleh tim Sub Direktorat 3 Direktorat Reserse Umum Polda Sumatera Utara dan Polsek Medan Kota. Dan Polsek Medan Kota. Dan meskipun sempat mendapatkan perlawanan dari warga, namun tim gabungan ini berhasil masuk dan membongkar dan menggeledah 6 rumah secara paksa. Tim gabungan juga menyita sekitar 85 unit mesin judi jackpot, 5 kendaraan roda 2, 2 pucuk senjata api rakitan, 1 pucuk senjata tajam, dan belasan paket kecil narkoba. Akhirnya berhasil ditangkap. Dari Rokan Hulu Riau, Despandre, Metro TV. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan industri pembuatan petasan yang telah beroperasi sejak tahun 1972 di Parung, Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan industri pembuatan petasan yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, polisi menangkap 1 orang tersangka pembuat petasan dan seorang pembeli. Dari pengakuan tersangka, petasan hanya digunakan dalam hajatan dan tidak terkait dengan perayaan Tahun Baru. Industri pembuatan petasan ini telah beroperasi sejak tahun 1972 di Parung, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti sejumlah 10 bal petasan, serta serbuk sulfur bahan pembuat petasan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti mengatakan, penggerebekan yang dilakukan terkait operasi cipta kondisi Tahun Baru. Jakarta harus aman, nyaman bagi semua orang untuk melaksanakan keceriaan pergantian tahun. Nah, salah satu indikatornya adalah tidak boleh ada kriminalitas, termasuk ada ledakan petasan. Karena petasan itu membahayakan bukan hanya kepada diri sendiri yang memainkan petasan, tapi juga pada orang lain. Dijual berapa? Menurut Krisna, tersangka dapat dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bersama kami di Petro Siang, pemirsa, Polda Sumatera Utara menangkap 17 orang terkait kasus judi, narkoba, dan kepemilikan senjata api rakitan di kawasan Jalan Mangkubumi, Medan, Sumatera Utara. Senjata api rakitan, senjata tajam, puluhan mesin judi dan juga narkoba juga disita oleh kepolisian. Direktorat Reserse Umum Polda Sumatera Utara dan Polsek Medan Kota menggerebek kawasan Jalan Mangkubumi Medan yang kerap disebut sebagai kampung neraka kemarin. Kawasan Jalan Mangkubumi menjadi salah satu pusat permainan judi terselubung dan kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Tim gabungan menggeledah 6 rumah yang diduga sebagai pusat permainan judi jenis jackpot. Beberapa rumah yang menjadi pusat permainan judi dan penggunaan narkoba tersebut juga dibongkar paksa. Polisi menangkap 17 orang pemain dan pemilik mesin judi, termasuk beberapa di antaranya pengguna narkoba jenis sabu. Sekitar 85 unit mesin judi jackpot, 2 pucuk senjata api rakitan, serta 1 pucuk senjata tajam dan belasan paket kecil narkoba jenis sabu juga disita oleh aparat kepolisian.
diamankan banyak ini sekitar 13 orang. Perangan 15 barang bukti, mesin jackpot sekitar 80-an. Ada satu sabu yang kita data. Tadi senpi ada Pak Bang. Senjata jenis apa tuh Pak? Ada senjata api Bang. Nanti kita lihat, kita cek apakah senjata api atau senjata. Polda Sumatera Utara menggerebek Kampung Aur di Jalan Mangkubumi, Medan. Polisi menangkap 17 tersangka dan juga menyita sejumlah barang bukti berupa mesin judi, senjata api rakitan, dan narkoba. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wilson Purba langsung dari Medan.